Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penggunaan informasi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja manajer. Yang beranggotakan Destia Putri Arfiani NIM 2019 11616, Siti Abibah NIM 2019 11618, Hafiz Ansari NIM 2019 11695, Rizka Maulana Firmansyah NIM 2019 11714, Ahmad Taufikur Rohman NIM 2019 11718. Penilaian kinerja. Yang pertama, definisi penilaian kinerja. Yang kedua, manfaat penilaian kinerja. Yang ketiga, tahap penilaian kinerja. Definisi penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam pencapaian sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Manfaat penilaian kinerja. Yang pertama ada mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemotivasian karyawan secara maksimum. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer, dan pemberhentian. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. Yang kelima, menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Tahap penilaian kinerja. Yang pertama ada tahap persiapan. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. Yang B, penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja. Yang C, pengukuran kriteria sesungguhnya. Yang kedua ada tahap penilaian, yaitu A, pembandingan kinerja sesungguhnya dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang B, penentuan penyebab timbulnya penyimpangan kinerja sesungguhnya dan yang ditetapkan dalam standar. Yang C, penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang digunakan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Yang kedua ada ukuran kinerja. Terdapat 3 macam ukuran yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja secara kuantitatif. Yang pertama ada ukuran kriteria tunggal atau single kriteria. Adalah ukuran kinerja yang hanya menggunakan satu ukuran untuk menilai kinerja manajer. Yang kedua, ukuran kriteria beragam atau multiple kriteria. Adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran untuk menilai kinerja manajer. Yang ketiga, ada ukuran kriteria gabungan atau composite kriteria. Adalah ukuran kinerja yang menggunakan berbagai macam ukuran, memperhitungkan bobot masing-masing ukuran dan menghitung rata-ratanya, ukuran menyeluruh kinerja manajer. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang ketiga, yaitu peran informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, penilaian kinerja pusat pendapatan. Informasi akuntansi yang dipakai ukuran kinerja manajer pusat pendapatan adalah pendapatan. Masalah yang akan timbul jika pusat pendapatan mentransfer produk atau jasanya kepada pusat pertanggungjawaban lain dalam perusahaan. Masalah yang timbul adalah apakah pendapatan dari transfer produk atau jasa ke pusat pertanggungjawaban lain dalam perusahaan tersebut diperhitungkan sebagai pendapatan pusat laba dan pada harga transfer berapa harga diperhitungkan sebagai beban pusat pertanggungjawaban yang menerima transfer. Yang kedua, yaitu penilaian kinerja pusat biaya. Informasi akuntansi yang dipakai sebagai ukuran kinerja pusat biasanya adalah biaya banyaknya masalah yang timbul dalam pengukuran biaya sebagai ukuran kinerja. Karena tidak ada biaya yang 100% dapat dikendalikan oleh manajer yang memimpin wewenang untuk penggunaan biaya sebagai ukuran kinerja manajer pusat, biaya adalah yang pertama yaitu masalah perilaku biaya, yang kedua masalah hubungan biaya dengan pusat biaya, yang ketiga masalah jangka waktu, yang keempat masalah tanggung jawab ganda. 3, yaitu penilaian kinerja pusat laba. Untuk mengukur kinerja pusat laba, umumnya digunakan
dua ukuran yang menghubungkan laba-laba yang diperoleh pusat laba dengan investasi yang digunakan untuk menghasilkan laba. Kembalikan investasi return on investment atau seringkali disingkat dengan ROI dan residual income seringkali disingkat dengan RI. Ukuran lain dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajer pusat laba adalah produktivitas. Selanjutnya yaitu produktivitas sebagai pengukur kinerja. Selanjutnya saya persilakan. Definisi produktivitas. Produktivitas berhubungan dengan produksi secara efisien dan terutama ditujukan kepada hubungan antara keluaran dengan masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran tersebut. Pengukuran produktivitas dilakukan dengan mengukur perubahan produktivitas, sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap usaha untuk memperbaiki produktivitas. Produktivitas parsial. Produktivitas parsial atau partial productivity measurement adalah pengukuran produktivitas untuk satu masukan pada suatu saat. Formula untuk menghitung produktivitas adalah rasio produktivitas sama dengan keluaran dibagi dengan masukan. Kelebihan produktivitas parsial. 1. Memungkinkan manajer memusatkan usahanya terhadap penggunaan masukan tertentu saja. 2. Memudahkan karyawan operasional menentukan kinerja produktivitasnya. Karyawan operasional hanya dapat mengendalikan masukan tertentu. Sehingga ukuran produktivitas parsial yang memberikan umpan balik mengenai hubungan antara keluaran dengan tertentu mudah mereka pahami. 3. Untuk kepentingan operasional. Seringkali standar kinerja bersifat jangka pendek, yang diukur dengan membandingkan produktivitas parsial batch sekarang dengan batch sebelumnya. Kelemahan produktivitas parsial. Pengguna produktivitas parsial secara terpisah sebagai ukuran kinerja dapat menyesatkan. Suatu penurunan produktivitas salah satu masukan kemungkinan diperlukan untuk menaikkan produktivitas masukan yang lain. Kompensasi semacam ini. Next. Produktivitas total. Pengukuran produktivitas total dapat dilakukan dalam dua kondisi, tanpa adanya pertukaran produktivitas antar masuk dan memperhitungkan adanya pertukaran produktivitas antar masukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lanjut yang kelima yaitu aspek perilaku dalam penilaian kinerja dengan menggunakan informasi akuntansi. Hubungan antara struktur organisasi dengan struktur pelaporan keuangan. Jika struktur organisasi dan struktur pelaporan keuangan sejalan, terdapat keserasian antara tanggung jawab manajer dengan pengendaliannya terhadap pendapatan dan biaya. Dalam situasi ini, penilaian kinerja akan dirasakan adil dan berarti, serta akan memberikan pedoman bagi aspirasi dan perilaku di masa yang akan datang. Tingkat partisipasi dalam penetapan. Sebetulnya jarang sekali orang menolak penilaian kinerja yang ditetapkan kepadanya. Reaksi yang negatif terhadap penilaian kinerja biasanya terjadi jika kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja tidak mencerminkan kinerjanya, atau format penetapan sasaran dan laporan kinerja dianggap lemah. Tingkat pemahaman manajemen terhadap informasi akuntansi dan sistem akuntansi. Karena data kinerja yang dikomunikasikan oleh sistem akuntansi mencakup setiap kegiatan organisasi, orang yang dikendalikan oleh ukuran kinerja harus memiliki pemahaman yang memadai terhadap informasi akuntansi dan metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengolahan informasi akuntansi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.